Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ing dalu punika kita saged makempal sesarengan teng papan ingkang mugi-mugi termasuk ingkang papan paling ditresnani Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atur sabda, ahabbul biladi ilallahi masajidiha. Tempat di muka bumi ini yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Maka mau tahun baru, mau tahun lama, nggih, pokoknya tetap teng masjid. Karena yang bikin kita mulai itu bukan merayakan tahun baru, tapi merayakan keimanan kita dengan ketaatan. Niku yang lebih penting. Karena Bapak Ibu sekalian, adik-adik, yang namanya dunia itu bagaimanapun hanya sementara. Pasti akan ada akhirnya. Sudah ada orang-orang sebelum kita tinggal di dunia, satu demi satu meninggal dunia. Kita tinggal nunggu giliran saja. Kapan waktunya? Terserah Allah Ta'ala. Apakah harus tua? Belum tentu juga. Bisa-bisa yang muda lebih dulu dari yang tua. Maka yang kecil jangan sok-sokan masih lama, yang muda jangan merasa nanti saja. Bisa jadi yang kecil atau yang muda mendahului yang tua. Pokoknya bareng-bareng siap-siap. Nah, bagian dari persiapan itu, ibu, bapak, jamaah sekalian, adalah berbekal dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dados sing dijamin Gusti Allah, jamaah sekalian, senantiasa naik derajatnya itu ada dua syaratnya. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Jadi kalau ada orang kaya raya, terkenal, apa-apa ada, tapi kafir, niku mulia apa mboten? Mboten. Itu kayak Korun itu sugih-sugih, pol-polan sugih, tapi karena tidak punya iman, kekayaannya malah menenggelamkannya. Napa niku istilah niku? Dados ambles teng bumi kalih hartanya. Makanya sekarang ada guyonan kalau ketemu harta terpendam disebut harta karun. Karena dianggap pokoknya semua harta yang terpendam miliknya Korun. Saking sugih. Tapi orang sugih kayak Korun, kaya raya, apa-apa ada, ketika tidak punya iman, akhirnya jadi manusia hina. Makanya kalau ngelihat nggih Bu nggih, Pak nggih, ada orang mobilnya bagus, bajunya mewah, napa meleh? Rumahnya megah, niku cek dulu iman apa mboten. Nek mboten iman niku kaya Korun. Mau korupsi sekian M, sekian triliun, hukumannya sekedhik tetap niku hina. Karena nyolong niku nggih Bu nggih, nyolong Bapak Ibu
mencuri, korupsi, nyolong, mau sedikit maupun banyak niku haram. Semakin banyak yang dicuri berarti semakin bahaya masa depannya. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita juga. Kenapa? Karena syariat ini pasti sempurna. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, beliau menafsirkannya dengan alimu anfusakum wa ahlikum, itu tentang al khair, tentang kebaikan, yaitu maksudipun ajarkan mana yang halal untuk dilakukan dan ajarkan mana yang haram untuk ditinggalkan. Makanya Bapak Ibu, adik-adik, ada loh surat pendek tentang pencuri, yaitu namanya al-mutaffifin. Jadi syariat ini mengajarkan kepada kita sing halal niku halal, sing haram niku haram. Mau sedikit mau banyak minuman keras yang banyak memabukkan, sedikitnya nggih tetap haram. Mencuri, korupsi yang banyak haram, sedikitnya nggih tetap haram. Makan daging babi banyak nggih haram, sekedhik nggih haram. Terus Islam ini jelas, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Sing halal niku nggih pun jelas, sing haram nggih pun jelas. Sing diantara dua-duanya namanya mustabihat, itu perlu diilmui, perlu dicek. Niku sing subhat niku perlu dicek, niki halal napa haram. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, ini Syekhah Naurah itu mengingatkan kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, kepada para orang tua untuk mengajarkan ilmu syariah kepada anak turunnya. Di antara yang sangat penting adalah mengajarkan tentang ilmu fikih dasar. Ini disebut di sini nggih. Contohnya ilmu tentang membersihkan diri, fikih toharoh, cara wudhu. Ini sudah benar apa belum? Karena kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ini anak-anak kita terutama yang usianya sudah 7 tahun ke atas perlu dicek wudhunya. Perlu dicek wudhunya. Kemudian juga kalau hadas besar. Kalau hadas besar perlu diajari cara mandi besar, mandi junub. Ini kita kira-kira anak-anak kita sudah paham belum nih tata cara mandi junub. Kemudian kalau untuk yang wanita diajari persoalan-persoalan tentang darah haid. Bedanya darah haid sama darah penyakit. Lalu apa yang harus dilakukan kalau haidnya keluar? Apa konsekuensinya? Kemudian kalau nanti sudah selesai haidnya, gimana cara membersihkan dirinya? Makanya ibu-ibu, ini terutama ibu-ibu nggih, ibu-ibu disunnahkan, dianjurkan setelah haid itu ibu-ibu, mbak-mbak membersihkan diri, satu diantaranya dengan daun napa Bu? Daun sider utawi bidara. Makanya menanam pohon sider perlu. Pun enten dereng teng tangkilan mriki pohon sider. Sampun. Nah, nek sampun, niku sing kinten-kinten jenengan gadah anak, gadah putu wedok sing tesih haid, begitu selesai haid diajari untuk mandi besar menggunakan daun sider. Setelah itu kalau punya ajaran Rasul, kalau punya itu tempat keluarnya darah diusap dengan minyak misik yang asli, jangan yang abal-abal. Kalau yang abal-abal mboten sios resik malah mlebet rumah sakit karena abal-abal. Tapi kalau misik yang asli
baunya harum, efeknya menyehatkan. Nah, makanya harus tahu. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Tapi kalau ada, lebih baik diusap dengan minyak misik yang asli, bukan yang sintetis artifisial. Karena pernah Bapak Ibu ini, ada pengantin baru semangat kuliahnya di Madinah, maka semangat menggunakan misik, ternyata belinya misik sintetis yang abal-abal. Akhirnya istrinya malah masuk rumah sakit, bukan jadi pengantin yang berbahagia, malah bencana gara-gara pakai minyak misik abal-abal. Nah, maka sekali lagi Ibu Bapak, adik-adik, satu di antara kurikulum mendasar yang penting untuk diajarkan adalah kurikulum tentang memahami ilmu syariat, yang awal terutama adalah tanda-tanda balik, fikih toharoh, fikih sholat. Nanti ini sudah mau Ramadan, fikih puasa Ramadan, fikih zakat. Nanti adik-adik kalau perlu diajari mungkin di masjid bikin manasik haji, biar adik-adik sini ngerti tata cara haji. Haji benten dengan umroh. Nah, ini saya sempurnakan pembahasannya dengan buku Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Dhau'il Kitab wa Sunnah. Sudah ada terjemahan ini nggih, panduan lengkap Tarbiyatul Aulad. Dados para orang tua, khususnya ini kalau kata Syekh Al-Qahtani, itu bapak-bapak diberi kekhususan. Wahai para orang tua, khususnya para bapak, ingatlah tanggung jawab besar berada di pundak para bapak. Oke, orang tua bareng-bareng, iya. Tetapi kalau di dua ini siapa yang lebih bertanggung jawab untuk didik anaknya? Bapaknya. Makanya para bapak ini harus diingatkan, ngaji nggih Pak nggih, maos kitab nggih Pak nggih, beli buku pendidikan anak dibaca. Kalau nggak bisa beli, pinjem. Nah, sini enten perpustakaan mboten nggih? Masjid belum? Wah, mbok wonten mungkin kalau tak ikut nyumbang. Nek wonten, diadakan. Karena masjid itu perlu punya perpus, nggih. Di situ nggih, intinya bukunya harus baik, nggak boleh buku yang jelek nggih. Nanti tentang tafsir Al-Qur'an, kemudian kitab hadis, nanti kitab pendidikan anak. Nanti itu anak-anak kisah para nabi, kisah Rasulullah, kisah orang-orang soleh. Jadi anak-anak itu ke masjid bisa macam-macam kegiatan baiknya, bisa sholat, bisa pengajian, bisa baca buku. Saya alhamdulillah ketika umrah kemarin sempat beberapa kali mampir ke perpus Masjidil Haram, punya ada. Jadi di dalam kompleks masjid ada perpustakaan Masjidil Haram. Kemudian di Masjid Nabawi juga ada perpusnya. Terus bapak-bapak, ibu-ibu memang anjurannya kalau bisa masjid rakitan cilik, satu lemari punya perpustakaan. Nah, kembali ke sini. Jadi pertama, tanggung jawab besar utama ada di pundak orang tua, khususnya bapak. Lalu apa yang diajarkan berkaitan dengan syariat ini? Pertama, pendidikan keimanan. Anak-anak kita harus dites. Pertama, hafal belum rukun iman. Adik-adik hafal adik ya, rukun iman ya. Rukun iman ada berapa, Dek? Oh, enggak, kok diem? Kamu tahu enggak rukun iman ada berapa? Ada 6. Apa saja? Iman kepada Allah. Terus, wah ini perlu dites nanti ya anak-anaknya gitu, terutama yang usia 7 tahun ke atas, dites, diberitahu. Apa hanya cukup menghafal? Boten, tetapi ditanamkan. Makanya disebut pendidikan keimanan. Itu yang paling utama bukan hafalnya, tetapi tertanamnya di dalam diri anak. Maka tanggung jawab keimanan ini, pendidikan keimanan ini tanggung jawab orang tua, khususnya bapak. Bapak itu mentalkin, ngajari anaknya,
la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Kemudian mengajarkan yang halal dan haram. Jadi anak tahu kalau ketemu minuman keras, mau sedikit mau banyak niku haram. Mau ketemu daging babi banyak sedikit haram. Darah haram. Nama melih. Sembelihan yang tidak disembelih dengan nama Allah, dengan bismillah niku nggih haram. Bangkai haram napa halal? Nek bangkene iwak anu pitik gede. Waduh, sayang ya ketabrak mobil. Wah, teng dalan kok rada gede niki. Wah, kok nek dibangkeke kok mesakne. Tetap haram. Kalau sudah mati nggih haram. Kalau masih kecil-kecil ulama berbeda pandangan. Kalau jenengan langsung menyembelihnya, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Tapi kenapa kok dikatakan bisa halal? Karena ketika jenengan sembelih masih ada nyawanya walaupun sudah kecil-kecil. Tapi kalau jenengan ketemunya sudah jelas-jelas mati pun bangkai, wah, walaupun besar, walaupun gino-gino ayam kampung, wah iki regane larang tapi kok mati nih ketabrak mobil, sampun nggih haram pun bangkai. Nonton nggih, terus itu perlu diajari. Jadi selain rukun iman ditalkinkan, contohnya tahlil tadi la ilaha illallah, atau ditalkinkan rukun iman yang lain, itu anak diajari halal haram. Kemudian usia 7 tahun diperintah sholat, dididik tata cara sholat yang benar, ditanamkan kecintaan sholat dalam dirinya. Kemudian anak diajari selain rukun iman nggih rukun Islam. Ini dibahas secara panjang lebar di bukunya Syekh Aswaid nggih. Prophetic parenting itu dibahas panjang lebar. Pendidikan sholat, pendidikan puasa, pendidikan zakat diawali dengan latihan infak, pendidikan. Saya ingat nih ada ulama kita terkenal, namanya pun Kiai Abdul Razak, lebih terkenal dengan nama Pak A.R. Fakhruddin. Pak R ini unik karena beliau Kiai Muhammadiyah yang akrab dengan Nahdlatul Ulama. Jadi beliau itu punya keluarga besar. Itu sebagiannya Muhammadiyah, sebagiannya NU. Ya baik-baik saja, ketemu ya baik, salam ya baik, pokoknya keluarga baik-baik saja. Nah ini penting untuk kita ingat bahwa sesama Muslim, beda organisasi, beda mazhab, tetap harus bersahabat. Nah ngeten Bapak Ibu, Pak AR itu setiap Jumat itu selalu memberi uang infak kepada anak-anaknya dengan pesan gini, le, ya untuk yang laki-laki ya, le, iki engko dinggo infak. Ini yang cerita anaknya, namanya Pak Sukri. Pak Sukri itu anak nomor 2. Jadi Pak AR itu anaknya lumayan banyak. Pinten Bapak Ibu ngerti sebutan Pak AR Fakhruddin anaknya berapa? Saya kira itu cuma 4. Ternyata setelah saya baca bukunya itu anaknya 7. Dan itu jaraknya agak lama-lama juga. Nah, anak kedua itu namanya Pak Sukri. Nama panjangnya Sukriyanto ya, Pak Sukri. Pak Sukri ini cerita, kalau Jumatan itu dikasih uang infak. Uang infaknya itu lebih banyak daripada uang sakunya. Namanya uang sakunya berapa sen, itu uang infaknya itu bisa 2-3 kali lipat daripada uang sakunya. Kenapa? Kata Pak Sukri, kami ini diajari agar rajin berinfak. Yakin kalau harta itu diberikan di jalan Allah, Allah yang akan menjamin rezeki kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu bisa ditiru ya, bahwa enggak harus setiap hari, tapi setiap Jumat pokoknya anak-anak yang terutama yang masih kecil diberi uang yang itu untuk infak di masjid. Kemudian
pendidikan yang setelah keimanan, keibadah adalah pendidikan akhlak. Nah, di dalam Islam ini Bapak Ibu, syariat Islam itu juga ngatur akhlak. Akhlak anak kepada Allah, akhlak anak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak anak kepada orang tua. Ibu bapak, kalau anak jenengan niku berani kalian jenengan sebagai orang tua, jenengan harus menegurnya. Itu bukan karena ibunya jenengan, bapaknya jenengan boten, tetapi karena itu perintah Allah. Allah perintahkan wabil walidaini ihsana. Anak itu harus berbuat ihsan, harus berbuat baik kepada orang tua. Siapa yang bertanggung jawab mendidik anaknya agar anaknya bisa berbakti kepada orang tua? Orang tuanya. Jadi Bapak Ibu didik anak-anak jenengan untuk berbakti kepada orang tuanya yang kebetulan jenengan itu niatkan karena Allah. Jadi menegur anak yang berani sama orang tua, ada anak marah sama ibunya, bapaknya harus negur. Ada anak berani sama bapaknya, ibunya harus negur. Kenapa? Karena anak ini kalau nggak ditegur nanti bisa kena uququl walidain, bisa kena dosa durhaka. Itu ngeri banget itu dosanya itu. Ada anak berani ngomong kasar sama orang tua, itu dosanya sangat besar, termasuk minal kabair, dosa besar. Maka kita perlu mendidik. Maka nanti juga kita ajari anak akhlak kepada guru, memuliakan guru. Gurunya boleh salah, tetap hormat. Mendoakan gurunya. Kalau gurunya salah ngajak jelek, tidak boleh mengikutinya dan tetap menghormatinya. Begitu pula kalau ada orang tua kok ngajak jelek, anak tetap harus hormat dan tidak boleh mengikuti ajakan buruk orang tua, guru atau yang lain. Sehingga anak terlatih berakhlak baik. Kemudian yang berikutnya adalah mendidik fisik. Wah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata menurut Islam itu tanggung jawab orang tua itu juga didik fisiknya anak. Jadi kalau ada anak kok lemah, letih, lesu, loyo, itu yang salah satunya orang tuanya. Makanya di dalam Islam Bapak Ibu kita diajari tata cara makan, tata cara minum, kemudian olahraga, istirahat. Ibu bapak kalau di Tangkilan olahraga ini apa biasanya pun? Jalan kaki, noleh, naik sepeda, noleh, naik Rasulullah, nopo memanah atau lempar sasaran. Berkuda, nggih, nek mboten kuda nggih anu lah. Napa niki? Sepeda. Terus napa meneh? Oh bela diri. Nah, bela diri itu juga diajarkan di dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah berenang. Nah, terus kalau wah ini enten kali ya, berenangnya teng kali. Napa teng kolam renang. Ini penting, terus pendidikan fisik juga bagian dari syariat Islam. Kenapa? Orang sholat perlu fisiknya sehat. Orang puasa, kuat puasa perlu fisiknya sehat. Orang haji perlu fisiknya sehat. Makanya dianjurkan kalau mampu hajinya waktu masih kuat dan muda. Kalau mampu, kalau nggak mampu pokoknya haji. Kemudian yang keempat pendidikan akal. Jadi syariat Islam ini Bapak Ibu itu juga menekankan pentingnya pendidikan akal agar anak ini bisa berakal dengan sehat. Akal itu Bapak Ibu ada dua organ yang berakal. Pertama otak, kedua pundi jantung. Jadi anak dilatih ngrasake, mamanya jenengan gada anak, gada putu di setelah sholat ditanya, "Le piye salate? Rasane penak apa ora bar sholat?" Sama seperti ketika anak diajak makan, kita bisa tanya gimana, seneng apa enggak, suka enggak makanannya, minumannya. Kita juga perlu tanya anak setelah sholat, setelah ngaji, seneng enggak? Punya perasaan enggak? Nah, itu perlu kita ajari sehingga akalnya anak yang di jantung itu bisa merasakan, yang di otak itu bisa berpikir.
Kemudian berikutnya Bapak Ibu adalah tanggung jawab pendidikan psikologi kejiwaan. Nah, anak diajari punya sikap pemberani, amanah, kemudian pemalu di saat yang seharusnya. Malu berbuat maksiat, malu buka aurat, malu pacaran. Bener itu. Jadi sampai anak kita nggak mau pacaran. Jadi anak diajari sikap-sikap yang baik, dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Pun apal dungane nggih Bapak Ibu nggih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. 8 sikap jelek, 8 sifat jelek yang harus ditinggalkan anak. Nah, itu Bapak Ibu ajarkan doa ini kepada anak-anak kita. Bapak Ibu pernah apa dereng? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Pun itu sing hafal nggih? Mungkin dibagi teng grup nggih. Nanti dibagi di grup kalau ada, nanti saya ingatkan panitianya, ayo dibagi grupnya. Ini penting ini doanya ini, agar ini bagian melatih anak punya jiwa yang kokoh, yang baik, terhindar dari sikap-sikap mental yang jelek. Kemudian Bapak Ibu, tanggung jawab berikutnya adalah didik anak agar bisa hidup sosial dengan baik. Apik kalih tonggo, suka berbagi dengan temannya, bisa hormat kepada orang yang lebih tua, kemudian sayang kepada yang lebih muda. Ini tanggung jawab orang tua. Islam itu sampai menghubungkan Bapak Ibu antara akhlak sosial dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarah. Sapa wonge iman karo Gusti Allah lan hari akhir, maka wajib baginya untuk baik memuliakan tetangganya. Oh ngoten. Dados baik dengan tetangga itu bagian dari kesempurnaan iman. Nah, itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian terakhir, memperingatkan anak-anak kita dari hal-hal yang dilarang oleh syariat dalam urusan seksual. Contohnya pun apa? Pacaran itu dilarang. Kemudian LGBT, lanang karo lanang, wedok kalih wedok. Makanya mulai usia 7 tahun anak-anak dilatih tidur sendiri di kasur sendiri, kalau bisa di dipan sendiri. Kalau masih satu kasur dengan yang lain dikasih batas. Mulai kapan? 7 tahun. Sehingga nanti pada usia 10 tahun anak sudah sepenuhnya siap tidur di atas kasur sendiri dan dipan sendiri sampai nanti ketika dia sudah nikah. Nah, itu sudah beda lagi babnya, gitu. Tapi anak usia 10 tahun itu harusnya sudah biasa tidur sendiri. Makanya enggak model mandi bareng, enggak bener itu. Mosok mandi bareng kemudian buka aurat, melihat aurat orang itu enggak benar. Ngoten nggih Bapak Ibu, mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Semoga Allah taala jadikan tahun ini maupun tahun depan sebagai tahun-tahun yang penuh keberkahan. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang lampau, dan semoga Allah jadikan masa-masa yang akan datang sebagai masa-masa yang Allah taala ridhoi.